GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Porawo yang bertugas sebagai pendeta di GPIB Jemaat Bukit Layang, Tanjung Piayu, Batam. Di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami saat ini. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dengan baik, dan kami mampu menjadikan firman Tuhan pegangan dan pedoman kehidupan kami saat kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Bimbing hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berbicara sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 26. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 26. Beginilah bunyinya. Lalu Musa kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin menyabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa yang berusaha untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, memotong kulit khitan anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Oleh karena itu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, sehubungan dengan sunat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini ialah bagaimana Musa menaati perintah Allah untuk pergi kembali ke Mesir. Dan dalam bacaan kita, Musa berpamitan dengan Yitro mertuanya dan membawa anak-anaknya beserta istrinya untuk pergi bersama-sama ke Mesir. Di Mesir, Allah telah menjanjikan keamanan bagi Musa, di mana orang-orang yang hendak membunuh Musa dikatakan oleh Allah bahwa mereka sudah meninggal. Jadi Musa dapat aman saat berada di tanah Mesir. Musa diperintahkan untuk membawa kabar pembebasan bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa juga diminta untuk berbicara kepada Firaun, supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Jika tidak, maka Musa akan membawa berita bahwa Allah akan membunuh setiap anak sulung yang ada di tanah Mesir. Namun, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tengah perjalanan
Tuhan ingin membunuh Musa. Namun istrinya Zipora akhirnya memotong kulit khitan anaknya atau menyunat anaknya dan menempelkan kulit itu kepada kaki Musa dan mengatakan pengantin darah. Oleh sebab itu, kita tahu bersama di sini tradisi imam muncul untuk mengingatkan para pembaca kitab Keluaran tentang pentingnya sunat sebagai sebuah ikatan perjanjian dengan Allah. Bahkan Musa pun melakukan hal itu kepada anaknya. Sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas bagi kita, bahwa yang pertama-tama dan yang terutama, bahwa Allah benci dengan perbudakan. Allah tidak setuju dan menolak perbudakan, karena perbudakan merusak kodrat atau martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat manusia itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka sebagai orang yang percaya kepada Allah pun, kita harus berani menentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menjadi alat Allah dan dia diutus untuk menyampaikan tindakan kasih Allah kepada bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan hanya itu saja, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Musa juga mewartakan kepada Firaun, meminta Firaun untuk bertobat, sehingga dengan pertobatannya itu Firaun mau melepaskan bangsa Israel. Memang sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditugaskan kepada Musa adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Bahkan dalam bacaan kita selanjutnya dituliskan bahwa bangsa Israel pun ragu dengan kekuatan daripada Allah. Dan juga kita tahu bersama bahwa Firaun dibuat keras hatinya oleh Allah dan mewartakan sesuatu tapi diragukan atau tidak ingin didengar, itu adalah sesuatu tugas yang sangat sulit dan mungkin juga adalah tugas yang sangat melelahkan. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita punya tugas untuk mewartakan dan menyatakan kasih Allah seperti Musa. Namun pelaksanaan tugas itu tidaklah mudah. Seringkali orang ragu menyambut dan menerima kasih itu, bahkan ada juga orang yang menolak kasih itu. Dan kita juga tahu bersama bahwa jika kasih yang kita sebarkan dan kita wartakan itu tidak disambut dan tidak diterima dengan baik atau bahkan ditolak, itu adalah sesuatu yang membuat kita lelah, karena kita sudah mengupayakan segala sesuatu untuk mewartakan kasih itu, tapi ternyata orang masih ragu bahkan menolak kasih itu. Atau mungkin sahabat dan keluarga GPIB, banyak orang yang heran dengan kasih yang kita bawa, karena mereka mungkin jarang atau tidak pernah melihat atau bahkan tidak pernah merasakan kasih yang seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia untuk melaksanakan tugas kita, yaitu menebar dan mewartakan kasih Kristus. Apapun tantangan dan halangan, bahkan apapun perlawanan yang menghadang kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dan memampukan kita. Dan kita juga harus yakin bahwa Roh Kudus juga yang akan membuka hati,
mereka untuk menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Maka dari itu, sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menyerah, teruslah melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kasih dari Allah telah dinyatakan berulang kali kepada umat manusia, bahkan kepada bangsa Israel dan juga kepada Firaun. Dan hal itu juga dinyatakan kepada kami. Maka Bapa di sorga, biarlah kami mampu untuk tetap setia melaksanakan tugas itu, untuk mewartakan dan menyalurkan kasih Kristus apapun yang menghalangi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami untuk menyatakan kasih itu kepada semua orang. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Hari ini kami mau mengucap syukur atas kehidupan yang baru yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Maka Tuhan, biarlah Engkau berkati tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, baik aktivitas kami, usaha, dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, kami melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap jadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik itu di rumah, di tempat kerja, ataupun di sekolah, dan juga dimanapun kami berada. Berkati dan lindungi anggota keluarga kami yang melaksanakan juga tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka juga dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi pemirsa Morning Call GPIB yang pada saat ini punya pergumulan atau persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menopang mereka dan memberikan jalan keluar bagi pergumulan yang mereka hadapi. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan Yesus boleh menjamah mereka, memberi kekuatan bagi mereka, dan boleh memulihkan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami tahu pada hari ini juga kami punya tantangan-tantangan yang kami hadapi di hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa untuk pengurus Morning Call GPIB. Biarlah tim ini boleh tetap terus Tuhan pakai untuk setia melayani Tuhan dan juga memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami. Ini kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat dan keluarga GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Morning Call GPIB. Selamat pagi, selamat melakukan tugas panggilan dan pengutusan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.